Kindong pun
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi bacaan kurang kesalahan dibaca dibungkas Quran bikin kerupakan sana ampun Allah Subhanahu wa taala ngijabahan amin
Sana Pak Haji Ejek Aku Manawi ya udah tapi gimana dan Mekar mangga ada orang ngajarin saya kumaha anu ngajarin rutinitas setiap Jumat siang dalam rangka ngahirup-hirup acara Naharul Isma. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya Sofa
ya Satyajana kurang belajar ke Mbakna NU ke Guruna NU karena Mbak Kiai Nawawi disanakan ke Tataja kanggo sampun biasa itu kanggo ya Satyajana anca dilantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa nasrul haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salatan sayyidina Muhammad al-Hadi wal qadar wa yujibu qurratan wa tunalu barawai wa husnul khawatim wa tasqal khamani wa bil karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiran min al hajat wa tahdidan min jami'i sayyi'at wa bi'indaka wa darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min khairatil hayati wa ba'da. Mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita. Jadi saya juga lagi ngaji. Nanti tolong diperiksa, jangan sampai tidak diteliti apa yang saya sampaikan, tolong diteliti. Siap kan, siap. Ngaji kepada mbahnya NU, gurunya NU, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini saya minta Kang Lepai karena kemarin menanyakan di sini, minta saksinya Kang Lepai sini. Sini bongkan deh, karena kemarin. Bungkan. Nah ini kemarin itu redaksinya dari mana? Katanya apa? Doa.
doa tuh. Nih ada nih dialarkan tuh. Wa an Jabirin bin Abdillah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah qala wa man qala hina yasma'ul nida Allahumma rabb hadhihi da'wah tamah wa salatil qaimah ati Muhammadil wasilah. Tuh ayat hadis apa pernah terus Tuahul Bukhari. Nah, jadi ini bukan tanpa sanad, ini ada karena Syekh Nawawi ini nulis nggak asal saja, ini tolong maaf saja ini nanti gara-gara ada tesis jadi saya yang kena. Ada ini Syekh Nawawi ada. Kalau nanyakan beda. Terus ini ada lagi tuh, kok belum selesai ini sudah ke situ tuh. Tuh, ya. Nih. Wan Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Nabi jelas. Sesungguhnya beliau mendengar Kanjeng Nabi bersabda, "Idza sami'tumun muadzin," tuh, apabila kalian mendengar muadzin faqulu, maka katakanlah mislama yaqul, seperti yang dikatakan oleh muadzin, summa shallu alayya, kemudian bersolawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asran, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku dengan suatu solawat, satu solawat dibalas oleh Allah 10. Summa sallallahu aliyal wasilah. Nah ini ada perintah Kanjeng Nabi. Kemudian memintalah kepada Allah untuk aku. Mintakanlah, tolong mintakan ke Gusti Allah untuk aku al-wasilah, ini derajat yang paling tinggi itu. Jadi Kanjeng Nabinya minta kepada umatnya agar Nabi diberi itu. Tuh. Dan wasilah ayat Al-Quran nanya. Ini bukan Quran, hadis. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena al-wasilah ini adalah satu makom atau derajat di surga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak layak untuk siapa saking tingginya kecuali bagi seorang hamba. Hambanya belum jelas ini, berarti ini juga masih apa itu sayembara Gusti Allah. Al-wasilah ini berarti Gusti Allah kasih semangat ke Kanjeng Nabi, seakan-akan Allah berfirman, Muhammad, ada derajat paling tinggi di surga, yaitu al-wasilah. Itu aku peruntukkan untuk seorang hamba. Derajat itu tidak ada yang pantas kecuali hamba yang aku kehendaki. Seakan-akan Allah itu berfirman seperti itu. Makanya terus Kanjeng Nabi minta kepada umatnya agar umatnya memintakan itu untuk Rasulullah. Ya wajarlah, Nabi juga meminta kepada Allah agar kita diampuni dosanya. Sekarang Nabi juga meminta kepada umatnya agar derajat paling tinggi agar untuk Rasulullah. Tuh, itu artinya gitu tuh. Wa arju an akuna anak, hamba itu aku harap, karena Gusti Allahnya berfirman itu al-wasilah akan aku kasihkan kepada seorang hamba yang aku mau. Belum dijelaskan, ini seakan-akan lagi memicu Kanjeng Nabi. Tuh, maka aku berharap si hamba itu aku. Tuh, maka kata Nabi, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah, maka barang siapa yang memintakan untuk aku al-wasilah, bukan wasilah, bukan itu satu saya dapat. Kalau al-wasilah yang di surga itu memintakan untuk Kanjeng Nabi, maka halat lahu syafa'ah, maka halal baginya syafaat dari Kanjeng Nabi. Nah ini udah jelas tuh, jadi jangan dipertanyakan lagi. Kan ayat nama ayat di TV harus ngerti ya kami
wasyarofa wadarotul adarofiyah itu kumaha. Jadi tambahan Kesawi sebenarnya. ya nggak masalah. Seperti di sini juga nanti yang Arhamar Rahim ini juga ada tambahan, ada masalah. Cuma ini menjelaskan al-wasilah itu. Jadi memang Kanjeng Nabi pengen didoakan sebab Gusti Allahnya belum ngasih tahu, ya biasa gitu. Kasih semangat ke Kanjeng Nabi. Tuh, Kanjeng Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Jadi jangan merasa sudah atas sekarang tuh banyak orang yang ngerasanya lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi yang paling hebat aja begitu perasaan. Ari Syekh Nawawi ini ulama bukan hanya ulama Nusantara, ini kaliber internasional. Memang aslinya dari Indonesia. Yaitu juga di kewaliannya sudah nyampe begitu. Dulu di Mekah ini, yang ngerti orang Indonesia itu, di Mekah ini pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Semua ulama disuruh oleh raja untuk meminta kepada Gusti Allah, dipanggil satu-satu. Ya masih kemarau, ada sholat istisqa, ada macam-macam, masih tetap langitnya masih panas. Terus sang raja ini menanyakan kepada petugasnya, apa sudah semua? Sudah seluruh ulama yang ada di tanah haram ini sudah aku mintai semua dan sudah memimpin doa. Cuma tinggal ada satu orang dari Jawa, namanya Muhammad Nawawi. Coba itu, kok masih begini saja, masih panas, belum hujan, kok sholat istisqa. Nawawi waktu itu belum begitu kelihatan. Memang biasa ada ulama Nusantara itu lagaknya seperti itu dari dulunya. Jadi jangan suka melihat dari penampilan. Dan Nawawi datang kok banyak kayak di depan Ka'bah dengan bahasa Jawa, ya Allah sampun dangu dereng Jawa. Gitu doanya ya gitu. Ya Allah sudah lama belum hujan, langsung langitnya gelap, langsung hujan. Itulah saya Nawawi itu baru diakui oleh para ulama. Bahasa Jawa ya Kang. Jawa, bahasa Quran. Ya Allah, ampun dari bahasa Banten kan Jawa. Jadi sudah kan ya Allah. Hanya doanya gitu, nggak macam-macam, langsung. Nah ini Allah lagi memperlihatkan. Dan tolong jangan menanyakan referensinya, karena saya nanti kelabakan. Ini sih bukan apa-apa. Syekh Nawawi itu karyanya saja lebih dari 300 kitab, apalagi rujukan beliau. Saya hanya punya 20 ke bawah. Maka nanti kalau semua di sini nanya referensinya, saya ini repot gitu. Haji lo bak haji siapa aja? Bukan siapa aja? Nah itu, jadi saya sudah nyerah duluan. Pokoknya percaya sajalah, mesti ada referensinya Syekh Nawawi ini gitu. Jadi saya tutup gitu, nanti saya kelapakan sendiri gitu. Makanya hiji kita tuh harga lumayan nih gitu loh. Saya pernah nanyakan ada kitab namanya kalau nggak salah sih apa ya, tentang Irobal Quran itu 9 juta itu satu judul. Itu punyanya Syekh Nawawi? Bukan. bukan Nawawi. Nah gitu, mari teruskan. Nah gitu. Jadi ya bersyukur kita orang Indonesia punya ulama seperti beliau. Syukuri, dan itu gurunya NU. Asli. Bahkan Bakhona Syekhuna Khalil juga itu berguru kepada beliau.
Bangkalan tuh. Itu gurunya Ki Hasyim juga. Cuma setiap mau ngaji Mbah Khalilnya menghilang, apa senawanya menghilang gitu. Itu satu live Yang masih satu zaman. Jadi mana yang lebih suku mana. Jadi Mbah Khalil itu waktu di Mekah itu nahwunya tak terkalahkan. Oleh siapa tuh? Tak terkalahkan. Mbah Khalil Bangkalan tuh. Terus ada yang manas-manas sih. Ada loh yang lebih hebat dari kamu. Siapa gitu loh. Hanya cepatlah. Kalah Kondil Teter. Terus ditanya Anda siapa? Anda Muhammad Nawawi Al-Fatih langsung. Tuh, akhirnya mau belajar terusnya saya Nawawinya menghilang gitu. saya mau belajar nahu iya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi. Hari ini Syekh Nawawi sama Imam Nawawi Beda zaman dan beda level. Kalau paling ya Imam Nawawi itu termasuk mustahil, tapi di bawah Imam Syafi'i. Nah ini makanya Syekh Nawawi oleh ayahnya dinamai Nawawi itu tafaulan kepada Imam Nawawi. Ini yang punyanya. Ini karya Al-Imam Nawawi Al-Azkar. pasawan masih paham. Sama Syekhuna Khalil dengan Syekh Nawawi itu masih terah dari Syarif Hidayatullah. Itu cucu kakek urutannya sama. Cuma bedanya yang satu Jawa Barat, yang satu Jawa Timur. Jadi orang kita itu nggak usah kecil hati, tapi ya jangan sombong gitu. Karena memang sudah jatahnya tinggal Nusantara. Nabi Ibrahim itu yang jadi nabi, para rasul itu kan dari Nabi Ibrahim itu berarti dari Siti Sarah dan Siti Hajar. Padahal Nabi Ibrahim masih punya istri lagi yang melahirkan orang-orang Nusantara, Siti Konturah kalau nggak salah. Itu turunannya itu datang kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, kenapa dari kami tidak ada yang dijadikan Nabi dan Rasul? Nabi Ibrahim melengok, baik lupa. Iya, ternyata saya juga punya turunan lagi yang belum dapat jatah. Akhirnya Jibril turun, jatah putra-putramu dari istri yang melahirkan di Nusantara adalah jatahnya ulama dan wali besok di akhir zaman. Gitu loh. Makanya sekarang terusnya di akhir zaman itu muncullah ulama-ulama aulia di Nusantara. Cuma mereka lebih banyak apa itu mastur daripada masyhur. Kasih Allah ya kamu. Itu begitu. Jadi jatahnya penduduk Nusantara. Jadi jangan berkecil hati. Akan lo kakaraton kan? Mak, Bisa kakaraton akan. tidak karaton. Ya, penimungkal duduk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal apa itu? tinggal adzan beres kan. Tinggal itu ya. Fa idza sami'tal adzan, barang-barang bila abdi lepat tolong diemutkan pakai. Fa idza sami'tal adzan ai awil iqamah wa anta fi shalah fatammimi shalah. Maka apabila Anda telah mendengar azan atau iqamah sedangkan Anda berada di dalam sholat, lagi sholat dengar azan atau lagi sholat dengar iqamah, fatammimis sholat, maka sempurnakanlah sholat Anda.
Wala tujibhu, jangan menjawab azan, jangan menjawab iqamah. Fa innal jawab hina idzin makruh. Karena jawaban azan, jawaban iqamah ketika kita lagi sholat itu hukumnya makruh. Dan perlu diketahui bagaimana hukum mendengar azan dan iqamah. Kalau mazhab Hanafi wajib. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sunnah, mustahab lah. Mendengar azan itu sunnah. Menjawabnya juga sunnah. Cuma ada sebagian dari mazhab Hambali atau Maliki yang mengikut pendapat Hanafi. Tapi yang lebih banyak itu mazhab yang mengatakan bahwa mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Summa tadarok al jawab. Kemudian susulah jawaban itu ba'da salam ala wajihi. Tadi karena lagi sholat, jadi dimakruhkan menjawab. Makruhnya kan sholat. Kumaha? Umpamanya orang di sholat. Iya, lagi di dalam sholat kita menjawab azan itu makruh. Tapi sholatnya bebatan. Tidak. Cuma kalau menjawab yang hayya ala sholat, jawab apa yang as-sholatu khairum minan naum tuh. Kan sodakta wa barokta wa ana ala zalika jadi batal. As-sholatu khairum minan naum. Kalau saat subuh tuh kita jawab, kitanya lagi sholat, sodakta wa barokta atau wa barilta, itu bukan makruh lagi, batal. Margina nampak. Sodakta engkau benar wahai azan. Sodakta wa barokta dan engkau bagus, hebat benar-benar halus gitu. Karena ini kan si muadzin itu mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu sarwana itu. Wa barokta. Nah, satu orang ya tak halus tak omongan tak itu. Itu tadi kan selain bacaan sodakta makan makruh. Tidak batal sholat. Karena kalimatnya kan Allahu Akbar tuh. Takbir, karena isinya sholat kan takbir. Allah Akbar itu syahadat kan tahlil. Hayya 'ala sholat sama saja itu kalimatnya itu masih kalimat-kalimat sholat. Takbir, makanya itu nggak ada masalah, tidak membatalkan. Kalau bahas sodakta Nah, itu batal. Karena sudah bukan zikir. Jadi kalau Allahu Akbar terus asyhadu semua itu kan zikir masuknya. Sebabnya isinya sholat adalah at-tasbih wa zikir wa tahmid dan seterusnya. Nah, sedangkan sodakta wa barokta itu bukan kalimat zikir, itu pujian kepada yang azan. bener gitu cara wajar. Gitu. Tapi bukan berarti Iya, bukan zikir. Dan sana sedikit karena saya. Kan yang namanya dari jangkrik ala wajhihi ay tariqihi wa tartibihi. Nyusulnya, jawabannya nyusul nanti sesudah salam. Ya terus gimana cara ngejawabnya? Ya sesuai caranya itu dengan ada urutannya begitu sama. Wa kadza in kunta kharija shalah walam tutabi'il jawab. Begitu juga kalau di luar sholat. Di awal-awal Allahu Akbar dicing baik.
sampai hayya ala sholat cicing betul alamu tuh kaku mata umpamana teh. Terus nate pasti apa itu hayya ala falah, aduh kita sama dijawab karek sadar ya jawab, tapi yang itu sama jawabannya dengan yang dikatakan sebelumnya penjelasannya. Jadi kalau hayya ala falah berarti la haula wala quwwata illa billah, urutannya sama. Begitu juga fayustahabbu anta tadarok mutaba'atal jawab, maka disunnahkan Anda menyusul apa? Mutaba'atal jawab, antrian jawaban. Itu kan berarti kita itu kalau menjawab kan ngantri dengan muadzin. Muadzinnya Allahu Akbar, orang nyusul Allahu Akbar gitu. Jadi suruh begitu. Walau li ghairi udhrin, walaupun tanpa ada udzur, tadi ngalamun itu kan itu udzur. Enggak apa-apa. Illam yakul al-faslu urfan, syaratnya itu jarak antara muadzin dengan orang yang mendengar ini tidak terlalu jauh menurut adat. Ya diperhitungkan sendiri sajalah. Jaraknya lama apa sebenarnya. Nah ini terus ada sebagian ulama memberikan batasan 2 rakaat yang paling sedikit, paling bisa dilaksanakan dalam sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita sholat 2 rakaat yang wajib-wajibnya saja itu kira-kira berapa menit? Nah, jadi antara azan dengan kita mendengarnya jangan sampai dijeda oleh waktu yang melebihi itu tuh. Kira-kira sholat 2 rakaat nurukun apa kira-kira berapa menit? Perkirakan sholat kan gitu. Kan mesti tiap orang beda-beda. Gitu. Bisa 3 menit. Umpamanya orang ngetes bacaan sholat 3 menit segitu tak 2 rakaat sholat 3 menit, berarti jedanya itu jangan sampai melebihi 3 menit. Kalau sudah melebihi 3 menit berarti sudah habis kesempatan menjawab. Walau lam tasma' illa akhir azan awil iqamah. Nah, kalau seandainya tidak mendengar sama sekali azan dan qomah kecuali dari awal tuh, kecuali yang akhir saja, ujuk-ujuk la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, ujuk-ujuk la ilaha illallah. Nah, cuma jawab di awal, turunkan Allahu Akbar ayat saya gembira. Kan ngira ada la ilaha illallah. Ya tak kakak aja itu apa illallah apa umpamanya teh. Nah, ini gimana? Anda urutkan sendiri jawabannya. Tuh. Ada yang di video kan? Ya ini Pak. Video lah. Sudah poligami. Nyata maaf orang sempat orang pirang atau orang dia nya paling dipakai terserah. Mana penting mandi jawab. Matujib alal jami, tuh nanti Anda menjawab seluruhnya kalau hanya bagian belakangnya saja. Watujibu aidan fit tarjih, tuh nanti ada dalam tarjihnya juga berarti jawabnya pakai sama. Langsung praktek.
gitu. Sama. Tadi cepat ya. Saya lampu. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma sholli ala Allah. Wassalamualaikum. Inna. Berarti tarjihnya sama, kalau di sana Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawabnya. Seakan-akan ini sama, persis dengan menjawab azan ketika mendengar langsung. Sekalipun azan dan komahnya itu kita tidak mendengarnya. Fa iza ahramal imam bil fatih. Nah, sekarang bagaimana kalau imam sudah takbiratul ihram di dalam sholat fardu? Fala tastaghil illa bil iqtida bihi. Maka jangan ada kesibukan lain kecuali mengikuti imam. Itu sudah urusan saya janaris. Imam sudah Allahu Akbar, masih wiridan ditinggalkan. Sebab sholat ngikutin imam dari awal itu lebih utama, itu pahalanya daripada kabindahan. Jadi makmum muwafiq lebih utama daripada makmum masbuk. Masalahnya fala tashtahil illa bil ibtida'i bihi wa shallil fardhu kama sayutla alaik. Dan lakukanlah sholat fardu kama sayutla alaik. Ini kamanya ini jangan diartikan seperti, sebab kama itu kadang-kadang diartikan sebagaimana. Kata Syekh Nawawi, al-kaf makna ala. Jadi gimana? Berdasarkan. Sholil fardhu kama sayutla alaika. Lakukanlah sholat fardu berdasarkan apa yang akan aku diktekan kepadamu, yang akan didiktekan kepada engkau. Itu jangan sebagaimana. Al-kaf makna ala sebabnya. Kalau di Alfiyah itu Malik, kaf makna ala tidak ada. Sebab dalam Alfiyah itu Malik hanya 3. Syabih bi kafir wa bihat tahlimuqat yukna wa zaidan li tauhidin wa rab. Kalimatnya hanya 3. Tapi kalau di dalam Jami'ud Durus ada kaf di makna ala ada. Jadi ngaji Alfiyah baik kita masih kan cukup. Ngaji ketiga. Dalam film apa sih ada? Sertifikat bagi hatta ilmuqad yukna wa zaidan li tauhidin wa. Jadi kalau yang dia hanya di tasbih, di taklil, terus zaidan li tauhid hanya 3. Satunya lagi, satu lagi ada di makna ala. Jadi ini Syekh Nawawi kemana? Saya ada di kitab Lugha ada.
Ini udah rujukannya kangen Pak nanti nanya lagi gitu. Kita yang ambil Alfiah itu gitu udah ya kan gitu. Ini maka saya Nawawi ngarang. Maka saya kasih tahu kitabnya ada Jami'ul Durus Al-Arabiyyah. Harganya murah kok paling 100 berapa ya? 120-an. Ini betulnya. Wah, Kamu ya. Kita akan bayar itu. Bisa dipanggil. Jadi lakukanlah sholat fardu berdasarkan dasarnya itu landasannya, pelaksanaan sholatnya ada landasannya, itu artinya landasan apa yang nanti akan dijelaskan gitu. Sholatnya ulangan, sorangan tak senawati. Al-kafi makna ala ayat alal wajhil ladzi sayulkaru wa yubayyanu lak. Artinya berdasarkan arahan yang akan disebutkan dan dijelaskan kepada Anda. Itu nanti ada arahannya, sholatnya gimana gitu. Ada petunjuknya. Fi fasli kaifiyatis shalah wa adabihi, adanya di mana itu penjelasannya di dalam fasal menjelaskan kaifiyatis shalah wa adabiha, cara sholat dan etikanya sholat. Kalau di fikih-fikih kebanyakan kan hanya caranya sholat, kelebihannya Al-Imam Al-Ghazali itu etikanya juga disampaikan, jadinya sempurna. Ba'dal fasil ladzi dzukira zakar kaifiyatan naum. Ini pasal caranya sholat dan etikanya bagaimana. Ini nanti disebutkannya sesudah pasal yang menyebutkan caranya tidur. Tarik ke ayat carana. Masih kurang bisa saboetan. Enggak boleh kesimpi Ustaz. Fal kaifiyah hiya illah as-surya. Wah, ini bagian manteknya ini repot ini. Ini mantek ini. Sudah bukan aku sholat lagi, sudah bukan usul fikih lagi, ini sudah mantek. mantek sih naon Kang? Ilmu logika, Filosofi. filsafat. Oh, Bukan kita mantek lah, kayak itu filsafat bebas. Ini filsafat Islam. Gerung. Bukan filsafat bebas itu, mantek. Mantek itu induknya ilmu. Sebelum lahir ilmu tuh ilmu mantek dulu. Filsafat, ilmu berpikir. Ngaji itu urutannya alam tuh nahwu shoroh. Sudah nahwu shoroh, terus balaghah. Di dalamnya ada 3 ilmu: ma'ani, bayan, batin. Terus tambah lagi ilmu lughahnya, terus tambahi ilmu sakit. Di sini ada 2 ilmu, arud wa qawafi. Ini kalau dalam nahwu kadang tidak terjangkau kalau nggak ngaji ini. Nah, kalau sudah ini barulah mantek. Nah, kalau sudah mantek, enak nanti belajar usul fikih. Kalau dari nahwu shoroh ke usul fikih repot. Ini ilat. Ilat itu adalah sebab. Ilat itu di sini berarti ada 4. Ada ilat suriyah, ada ilat madiyah, ada ilat fa'iliyah, ada ilat ghaiyah. Ilat, kalau ilat kita belajar ilmu shoroh beda lagi pengertiannya. Nanti ada ilat, huruf ilat, wawu, alif, ya. Nanti itu melawannya dengan huruf sihat,
selain dari 3 huruf ini namanya huruf sehat. Nanti berarti kalimat yang anggota hurufnya sahih selain wawu alifnya nanti kalimatnya disebut sahih. Kalau yang ilat berarti mu'tal. Nanti ada misal, ajwab, nafis, lafif. Oh ini terlibat ini pembahasannya. Tuh. Ini walaupun ngajinya minimal pernah ngadengi. pernah ngajinya. Dengar saja biar. Jadi kayak saya ini berusaha, saya ini bodoh tapi tahu bahwa saya itu bodoh. Jangan sampai saya ini bodoh tapi tidak merasa bodoh, tidak tahu kan kebodohan itu parah. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 orang. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat adalah rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kadang-kadang kan mirip tapi. Kalau kan mulai masuk dan kalau kan itu kafe. Hafal rojulun apa? Babaturan. Nah terjemahannya ada orang itu tahu alim dan dia itu tahu bahwa dirinya tahu. Maka dia harus menyampaikan ilmunya kayak Imam Syafi'i termasuk Syekh Nawawi. Karena dia orang alim harus sampaikan, dia tahu, sudah tahu, ajarkan kepada umat yang belum tahu. Itu namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri, atau rajulun ya'rifu wa ya'rifu annahu ya'rifu, atau rajulun ya'lamu wa ya'lamu annahu ya'lam. Sama saja itu ungkapannya, boleh diganti. Ada lagi rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang itu alim tapi tidak merasa bahwa dirinya alim. Ini harus diingatkan orang ini. Anda tuh orang alim, ulama udah dicimba ya, gitu. Nah, kewajiban Pak Kiai itu. Jadi ulah mungkin kanya oh, tapi ulah ku dokter. Nah, pokoknya pas yang di dokter Mayong kan apa dokter? Dono, Madiono. Nah, jadi dokter kayak makmum, ulah bener kan? Ya, saya bukan Kiai, Bu. Kamu sekolah lagi. Saya maaf. Terus ada lagi rajulun la yadri wa la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu Merasa. bodoh, tapi tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Wah ini berarti tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu bodoh. Untuk kan ke masalah teh ulah orang terang, orang Hafal. yang kepinternya orang yang terang lah gitu. Tapi pura-pura ternyati sehingga jamatnya sama tengatir atau terjamati jadi nanyakin apa kan jamaah itu ternyati sabab bongkar urangna bongkar akana nanti cicing bae mau jumlah kami malah lupa. Saya tak kewajiban Pak Kiai. Karena tengahnya teh jam berita. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu berarti bodoh dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tidak tahunya. Tidak tahu nanti baru dikali. Ada lagi, ini masih penting. Kayak saya nih, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, itu kalau saya itu pakai. Tak salah kan? Kita jabatan aja nanti jabatan itu. Jangan pas loh. Urang mah ayakannya, ayakannya. Ayakannya. Lamanya kena celem terong mah heuh ka selep. Nah, apa itu ilah? Di sini ilah yang
Ilah bayi. Awan bukan ilah, itu mawasilah diganti sila, wasilah. Jadi ulah ilah. Sabab bisi kena kagusti. Kagusti Allah, tos digentos Pak Haji. Oh, Gerwangi tos sedekah. Selamat tadi malam. Wasilah. Besok Jumat besok di sini sih. Mbak Sila atau Sila ini mah karena sila. Ilma ailah pakai ain lam ta. Ain. Ilah mah itu makan ilah mah pakai hamzah. La ilaha ilma ailah. Ilah itu bisa artinya penyakit, bisa artinya sebab. Nah, sebab itu apa sebab yang namanya sebab? Ada akibatnya. Kalau di dalam ilmu mantik al-illah ma yahtaju ilaihi syai'un. Illat atau sebab itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh yang lain. Maka nanti ada sebab, ada akibat, ada sabab, ada musabbab, ada ilat, ada maklul. Jadi ilat itu ma yahtaju ilaihi syai'un, sesuatu yang dibutuhkan oleh sesuatu. Maka sebab, segala sebab adalah Allah. Allah lah yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Kalau tidak ada Allah, tidak ada akibat apapun. Itu adalah sabab atau illah tamah, illah yang sempurna. Penyebab apapun kan Gusti Allah, semuanya induknya ke situ. Akibatnya kan kita ini wujud. Nah, di dalam ini ada idofatul ilah asuliyah, ini kayak dengan bahasa-bahasa ulama, bahasa ulama Santi. Nah, ya udah. Nanti ilah itu ada empat, ada suriyah, gampangnya saja, ada matiyah, ada fa'iliyah, ada ghaiyah. Di dalam sholat itu yang dibutuhkan itu empat ilah. Surya itu gambaran sholatnya. Ini kita sholat itu gambaran harus benar. Cuma kayak ngantuk, kayak balik, kayak itu harus benar. Itu dibutuhkan. Terus fa'iliyah itu pelakunya, harus ada yang melaksanakannya. Madiyah itu arkannya, rukunnya. Nah, ghaiyah itu tujuannya sholat apa? Usulus salat, dapat pahala. Itu udah jelas nanti kita tanya jadi kata berapa menit. Kalau bahas sampai menjadikan apa? Jadi tidak apa-apa ya. Berarti kita sholat tadi harapannya dapat pahala. Iya, itu ilat ghaiyahnya itu yang dicarinya kan ilat di sini maksudnya sesuatu yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan terakhir apa? Usulus salat, dapatnya pahala. Itu namanya tasawufnya lamunkan sholat harapkan. Cuma ganjaran itu macam-macam nanti Pak Kiai. Nah ini bisa surga itu untuk orang awam. Tetapi kalau untuk orang kelas ridho Allah. Nah, tahapan lagi. Makom lagi gitu. Sawabnya orang kelasnya di atas kita adalah ridho Allah. Kalau kayak saya bidadari, makanan yang besar gitu lah nanti di surganya kan itu yang dicari. Karena kelasnya levelnya beda. Tapi itu tujuannya kan semuanya. Ya, itu namanya ilat ghaiyah, yang kita butuhkan dari sholat ujungnya apa? Tadi kan makanya ilat itu maksudnya ma yahtaju ilaihi syai'un,
sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan terakhir dari sholat apa? Yaitu tadi dapatnya pahala. Pahala yang paling tinggi derajatnya adalah ridho. Itu semua amal ibadah ilatnya begitu ya, 4 tadi. Selain sholat misalnya. Iya, sebetulnya 4 semuanya. Ya, sesuatu itu memiliki 4 ilat. Misalnya menuntut ilmu nih kayak begini, berarti ada 4 gambaran itu Ya, tadi. ada orang yang menuntut ilmunya, ada Pelajaran. untuk ilmunya yang baca kitabnya apa, gitu juga. Terus rukunnya harus dijelaskan, ada tujuan terakhirnya apa ya. Fa'idha faragta min raqatayil fardhi fakul. Ini nanti yang lewat di arba'ah sholat wa tilatu shoria hiyal qa'imah min ada takib. Sedangkan fakon wadah dal ilal arba'ah di sholat. Anda dapat temui 4 ilat ini, 4 hal yang kita butuhkan di dalam sholat ini. Dan ilat di sholat ini ada semuanya. Wal ilat surya hiyal qa'imah min hadat takrokan. Sedangkan ilat suryahnya itu kaifiahnya itu adalah yang ada dari susunan ini. Itu dari rukun dan seterusnya, itu jadilah suryah gambaran sholat. Kada apa daru Syekh Atiyah al-Ajuri. Demikianlah keterangan Syekh Atiyah al-Ajuri. Fa'idha faragta min raqatayil fardhi faqut ba'da istighfar salasan. Kalau selesai dari 2 rakaat sholat fardu, ini karena sholat fardunya sholat subuh, jadi mengatakan di sini 2 rakaat. Maka sesudah istighfar, ba'da istighfar 3 kali, sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban Abdi Rasulillah, ya, orang yang dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi. Ini nih diucapkannya ini doanya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam. Itu pokoknya yang itu tuh yang biasa dibaca itu sudah ada, cuma mungkin urutannya atau berbeda, tapi isinya sama saja. Itu mungkin ada mana yang lebih dulu gitu. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah zat yang selamat. Assalam itu yang selamat. Nih awas tuh, selamat itu apa? Masa Gusti Allah itu yang selamat? Tuh yang sudah jelas Gusti Allah tuh. Ai as-salim min kulli ma la yaliqu. Selamat itu maksudnya bebas dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Gusti Allah. Allah itu selamat di sini beda dengan selamatnya kita. Kalau kita selamat dari cobaan, selamat dari penyakit, kalau Gusti Allah itu selamat di sini maksudnya terbebas dari apa-apa yang tidak pantas bagi Gusti Allah. Contohnya kemusyrikan, syirik itu nggak pantas bagi Gusti Allah. Allah itu terlepas dari itu. Bijalali rububiyah, dengan agungnya sifat rububiyah, wa kamalil uluhiyah, dan sempurnanya sifat uluhiyah. Secara bahasa rububiyah dan uluhiyah sama. Rabbun artinya Tuhan, ilahun uluh, beda, ilah juga Tuhan, tapi nanti pengertiannya beda. Kalau rububiyah itu tindakan Gusti Allah kepada makhluk, sedangkan kalau uluhiyah adalah sikap makhluk kepada Allah, bedanya itu. Maka kalau rububiyah itu contohnya gini, menciptakan
makhluk, mengatur makhluk, memberikan rezeki, itu kan tindakan Gusti Allah kepada makhluk, itu namanya rububiyah. Nah kalau uluhiyah dari makhluk kepada Allah, kayak kita menyembah, tuh, menghadap Allah, maka itu namanya uluhiyah. Pengabdian lah, pengabdian dari makhluk kepada Tuhan, itu namanya uluhiyah. Maka kalau di akidah di luar kita, bukan ahli sunnah wal jamaah, Wahabi, itu kan ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Gitu. Tapi ini benar, cuma tauhid ini kurang nantinya, nggak sempurna. Kita memakainya 20 sifat. Aqaid khamsin ini sudah sempurna. Ya benar itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, nanti tauhid af'al wa sifat itu juga benar. Cuma itu tidak bisa menjawab keseluruhan dari problema akidah. Beda dengan aqaid khamsin, aqaid seket biasanya. Ya pakai dulu mah aqaid seket ya. Seket itu bahasa Jawa apa namanya? 20. Yang wajibnya 20 bagi Gusti Allah, mustahilnya 20, jaiznya 1. Jadi 41, wajibnya bagi Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1 bagi Rasul, jadi 9 tambah 41 jadi 50. Ini sempurna. Sebab kalau kita bandingkan saja sekarang umpamanya, tapi tadi itu benar, nggak salah, cuma nanti tidak bisa menjawab semua permasalahan keyakinan. Tauhid rububiyah meyakini bahwa makhluk ini yang menciptakan dan yang mengaturnya Gusti Allah. Benar kan? Bahwa semua ini yang wujud itu yang mengatur dan yang menciptakannya adalah Gusti Allah. Salah apa enggak? Tidak. Terus tauhid uluhiyah itu isinya apa? Bahwa yang boleh disembah itu hanya Gusti Allah. Betul apa salah? Benar. Tapi sekarang kalau ditanya, hari Gusti Allah wujudnya kapan? Dari mulai kapan Gusti Allah wujud? Ini tauhid uluhiyah dan rububiyah tidak bisa menjawab. Karena tidak dijelaskan di sana. Yang penting meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengatur makhluk hanya Gusti Allah. Dan yang penting kita kalau ibadah hanya Allah yang disembah. Tapi kalau ditanya semenjak kapan Gusti Allah ada, tidak bisa menjawab. Maka ahli sunnah wal jamaah itu benar. Sesudah wujud diajarkan tentang qidam. Qidam itu artinya apa? La awwala li wujudihi. Tidak ada permulaan dalam wujudnya. Allah tidak ada semenjaknya. Karena dia adalah ilat yang tamak, penyebab atau yang dibutuhkan oleh semuanya. Itu. Terusnya sampai kapan Gusti Allah itu wujud? Dijawab oleh sifat baqa. Adamul akhiriyah wujud. Tidak ada akhir bagi wujudnya. Terus itu yang 20 sifat itu sempurna, bisa menjawab, menghilangkan keraguan kepada Allah dan hal-hal yang tidak layak bagi Gusti Allah. Jadi tidak salah sebagainya aqaid seket itu sempurna. Jadi sebetulnya NU itu amaliyahnya sudah benar. Hanya sayang sedikit, sayang gitu. Jadi logikanya sok nggak dipakai. Jadi kamu bodoh. Pakai logikanya dong. Kurang ada di bobo. Resep, kurangnya teresep. Kurang harus mungkin. Resep di bobo.
Yang namanya tawasulan ada di Al-Qur'annya, wabtahu ilaihil wasilah. Tuh. Ini terus kan misalkan nanya kan itu sih di Al-Qur'annya ibtahu ilaihil wasilah. Kok ini kok kalimatnya tawasul? Itu beda kata. Ibtahu itu apa maknanya dengan utlubu. Sama. Carilah perantara. Ibtahu al-wasilah. Kalian semua hendaklah mencari perantara untuk sampai kepada Gusti Allah. Itu maknanya sama dengan utlubu al-wasilah. Nah, utlubu al-wasilah itu bisa disingkat tawassalu. Apa ada? Cara nimu orang mungkin. Pasti baik. Oh, apa tawasul artinya eta tadi? Utlubu. Maka jadi kan ada sekarang tolabul ilmi, itu dua kata. Tolabul ilmi, mencari ilmu, itu bisa disingkat menjadi ta'allum. Sanestomi ya Kang? Sanestomi. Tolabul ilmi jadi tomi. Ta'allum itu tolabul ilmi. Bapak wazan tafa'ala itu ada yang artinya ditolak. Tapi taklim ya. Gimana? Nah, kalau taklim mengajarkan itu taklim. Soalnya kalau orang-orang sana mah, golongan mereka mah kemana? Mau taklim, maksudnya mau ngaji. Padahal mah ngajar taklim itu taklim mah guruna. Beda tajuk. Ini sudah betul, contoh kayak. berarti lamun ya pada kamar ta'alum gitu. Ta'alum itu ya sudah. Ta'alum itu berarti tolabul ilmi ya. Pada ta'alum Belajar itu ya nuntut ilmu sama. Kalau nuntut ilmu dua kata, nuntut ilmu. Tapi dengan satu kata sama, belajar. Jadi ibtahu al-wasilah ay utlubu al-wasilah. Disingkat bisa tawassalah ya tawassalu tawassul. Itu sama. Contohnya gini dalam bahasa kita sebagai perbandingan ya. Orang kaya dua kata. Bisa diganti satu kata, berduit. Beruang itu satu kata. sugi. Artinya orang kaya atau sugi. Oh, benar. Itu. Karena sering ta'alum. Ini terus. Terus engkau siap. Saya sudah cakapkan. Katakan hari iya saya Kang. Hari Langsung tanya jawab dia. Ya, Itu lah kok. tawasul karena tetap tawasul hari misalnya dina susunan acara teh Kang. Susunan acara sok biasanya kan diawali ku misalnya pembukaan hadoroh tawasul atau sok aya tawasul. Nu leres nu mana Kang? Ya dina tenang dan isi tawasul kan aya hadoroh. Jadi ada ngomong hadoroh itu namanya ya majas kene gitu. Maksud nama kabeh tapi nyebutkeun ngan sabagian. Jadi menyebutkan bagian padahal yang dimaksud keseluruhan. Hadoro artinya teh Ya karena ayat hadoro asal arti hadoro itu apa? Hadoro itu keharibaan. Kehadapan. Jadi ilah hadoro itu keharibaan. Kehadapan. Jadi kalau di bahasa kita kan ada alamat kepada yang terhormat itu tuh ilah hadoro. Hadoroh itu jadi kata-kata penghormatan itu tuh. Jadi ya jangan terlalu dipermasalahkan antara hadoroh, tawasulan. Namanya sampai bahaya. Jadi hadoroh itu bagian dari tawasul.
tawasul itu di dalamnya ada masalah. Sami. Mangga, pilih airnya Bu. Silakan. Mangga. Ayo. Boleh. Sok. Ya sedikit.